Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, Rahayu. Wadyabala, episode kali ini kita akan menjelaskan bagaimana rute perjalanan ajaran Islam yang dibawa oleh Syekh Jumadil Kubro sampai ke Nusantara, khususnya di Kerajaan Majapahit di Tanah Jawa. Wadyabala, rute ini estafet, perjalanannya dari generasi ke generasi hingga ke Nusantara di Kerajaan Majapahit di Tanah Jawa. Baiklah wadyabala, rute perjalanan Islam ajaran yang dibawa oleh Syekh Jumadil Kubro di Nusantara hingga di Kerajaan Majapahit di Tanah Jawa itu berawal di Tanah Arab, yang mana sama-sama kita ketahui bahwa agama Islam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diturunkan di tanah Arab kepada nabinya, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di kisaran tahun 579 Masehi kurang lebihnya, Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, masih di seputaran tanah Arab pergerakan Islam itu. Walaupun nanti sebenarnya banyak riwayat menjelaskan bahwa Islam itu nanti oleh Kanjeng Nabi diutuslah sahabat-sahabat untuk menyebarkan di berbagai penjuru dunia. Tetapi bagaimana Islam itu bisa masuk ke Nusantara sampai Kerajaan Majapahit yang dibawa oleh Syekh Jumadil Kubro? Kanjeng Nabi Muhammad SAW mempunyai salah satu putri yang bernama Sayyidah Fatimah yang menikah dengan sahabat Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidah Fatimah masih di wilayah Madinah. Beliau diriwayatkan dalam serat-serat yang ditulis oleh para pujangga dan sastrawan keraton, dijelaskan mempunyai 6 putra putri, yang salah satunya yang bernama Sayyidina Husain yang menikah dengan Siti Aminah binti Qasim, salah satu keturunan Sayyid Ngadi, adik kandung dari Sayyid Murrah. Sayyid Murrah ini adalah leluhur dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sayyid Murrah mempunyai adik yang bernama Sayyid Ngadi, nanti mempunyai keturunan yang bernama Siti Aminah binti Qasim yang dinikahi oleh Sayyidina Husain. Beliau menuju bergerak ke Irak. Di situ nanti terjadilah peristiwa yang kelam di dunia Islam yang terkenal dengan pembantaian Karbala, yang mana di era Bani Umayyah Yazid memerintahkan atau dikisahkan pasukan Yazid memenggal Sayyidina Husain karena konflik kepemerintahan. Nah, Islam ini yang dibawa oleh Sayyidina Husain masuk ke wilayah Irak. Sayyidina Husain mempunyai 9 putra putri, yang salah satunya bernama Sayyidina wa Maulana Sultan Qadir Bahamuddin Ali Zainal Abidin yang dikenal dengan As-Sajjad atau Ali Zainal Abidin. Beliau menikah dengan Siti Fatimah binti Sayyidina Ali Muhsin. Sayyidina Ali Muhsin ini adalah adik Sayyidina Husain kalau dalam serat-serat versi keraton. Beliau mempunyai 18 putra putri. Sayyidina Ali Zainal Abidin hijrah perjalanan ke Madinah, sehingga Islam dibawa lagi ke Madinah. Islam yang dari jalur Syekh Jumadil Kubro itu dari Irak menuju ke Madinah kembali. Ini adalah rute perjalanan Islam yang dibawa Syekh Jumadil Kubro. Akan kita jelaskan nama-nama dengan dialektika orang-orang Jawa. Yang sebenarnya beliau-beliau ini adalah orang-orang bangsa Arab Timur Tengah. Wadyabala, dari Madinah, Islam yang dibawa oleh Sayyidina Ali Zainal Abidin yang mempunyai 18 putra putri, ini nanti salah satu putranya yang bernama Syarif Sultan Walid Zainal Alim yang menikah dengan Siti Kubalin binti Thohir mempunyai 2 putra,
masih di wilayah Madinah juga. Islam masih berputar di wilayah Madinah. Islam mulai bergerak ke Mekah kembali menuju ke awal muasal Islam itu diturunkan oleh Kanjeng Nabi, yaitu dibawa kembali jalurnya, rutenya oleh putra dari Syarif Sultan Walid Janal Alim yang bernama Syarif Sultan Muhammad Janal Husain yang menikah dengan Siti Laili binti Akopah, putra dari Sayyidina Hamzah paman Nabi. Beliau mempunyai 5 putra putri bergerak menuju ke Mekah. Lalu salah satu putranya yang bernama Syarif Sultan Muhammad Janal Husain yang menikah dengan Siti Laili binti Akopah mempunyai salah satu putri yang pertama, yaitu Siti Kaltum, menikah dengan Sultan Mahmud dari Kerajaan Ngerem Konstantinopel Turki. Jadi di awal inilah nanti hubungan Syekh Jumadil Kubro dari Turki. Jadi dari awal-awalnya leluhurnya itu sudah ada hubungan kerabatan dengan Kerajaan Turki. Lalu Sultan Muhammad Janal Husain yang mempunyai 5 putra putri di Mekah itu mempunyai putra Syarif Sultan Janal Kabir yang menikah dengan Siti Thohiroh binti Sapi'i, mempunyai 2 putra putri menuju bergerak ke Madinah. Jadi Islam ini yang lewat dari jalur Syekh Jumadil Kubro bergerak ke Madinah kembali. Masih berputar-putar di wilayah Arab, tanah Haramain, Madinah, Mekah, Madinah. Walaupun nanti di eranya Sayyidina Husain sempat menuju ke Irak. Kembali ke rute perjalanan, putra dari salah satunya yang bernama Sayyidina Janal Kubro menikah dengan Siti Zainab binti Musirullah, terah dari Ja'far Shodiq. Ini masih di sekitaran Madinah. Lalu Sayyidina Janal Kubro menuju ke Mekah dan mempunyai 2 putra. Salah satunya adalah Syekh Najmuddinil Kabir yang menikah dengan Sayyidah Ngadari binti Syekh Isa, mempunyai 1 putra. Masih di sekitaran wilayah Mekah, keturunan dari Sayyidina Husain yang membawa Islam ke kerajaan Majapahit dari jalur Syekh Jumadil Kubro ini masih di sekitaran berputar-putar di Mekah. Lalu sampai ke generasi selanjutnya, beberapa generasi ke bawah, ada salah satu keturunan Sayyidina Husain yang bernama Syekh Askar yang menikah dengan Siti Kapsoh binti Imam Umarul Madi dari Yaman. Jadi Syekh Askar menikah dengan Siti Kapsoh binti Imam Umarul Madi dari Yaman. Berarti Islam dari Mekah bergerak ke Yaman. Imam Umarul Madi dari Yaman ini adalah putra dari Muhammad Janal Karim di Yaman, putra dari Sayyid Sultan Janal Husain di Yaman, putra Syarif Sultan Umar Janal Husain di Madinah. Jadi tetap asal muasalnya dari tanah Arab. Ini hanya perpindahan migrasi rute perjalanan pergerakan Islam yang turun-temurun dari generasi-generasi selanjutnya yang dibawa oleh anak cucu turunannya. Syekh Askar juga seorang juragan besar yang dikenal sangat kaya raya di zamannya. Beliau mempunyai 3 putra putri yang bernama salah satunya adalah Sayyid Imam Abdullah. Nah ini sudah mulai bergeser dari Madinah Mekah bergeser ke Yaman, bergerak lagi diteruskan oleh Sayyid Imam Abdullah yang menikah dengan Siti Maryam binti Sultan Mudi di Baghdad. Siti Maryam ini adalah adik perempuan dari Sultan Abdul Wasak Nusal Hadi Majul Arifin di Baghdad. Sultan Abdul Hadi Wasak ini suami dari Sayyidah Halimah, kakak dari Sayyid Imam Abdullah. Jadi Sayyid
Imam Abdullah, keturunan dari Sayyidina Husain, leluhur dari Syekh Jumadil Kubro, ini bergerak menuju ke Baghdad. Beliau menikah dengan salah satu putri Sultan Abdul Wasak Musal Hadi Majul Arifin di Baghdad, Irak. Kembali bergeser dari tanah Arab, Yaman ke Baghdad, Irak. Lalu mempunyai 5 putra-putri. Sayyid Imam Abdullah ini seorang pengulu di daerah Baghdad, Irak. Mempunyai salah satu putra yang bernama Sayyid Abdurrahman yang menikah dengan Siti Rokayah binti Sayyid Tuskoro di Yaman. Sayyid Tuskoro adalah paman Sayyid Abdurrahman sendiri. Sayyid Tuskoro juga adalah kakak dari Sayyid Abdullah, bapak atau kakak dari Sayyid Abdullah. Sayyid Abdullah ini adalah ayahnya Sayyid Abdurrahman, masih di sekitaran Baghdad. Sayyid Abdurrahman mempunyai 2 putra-putri, salah satunya adalah Maulana Mahmud Danil Kabir yang menikah dengan Siti Aisyah binti Sayyid Abdul Qadir dari Baghdad, Irak, mempunyai 5 putra. Pergerakan Islam yang dibawa oleh Syekh Jumadil Kubro sampai ke Kerajaan Majapahit di tanah Jawa, ini masih di sekitar perputarannya di daerah Baghdad, Irak. Di sini dikenal pada eranya Salahuddin Al-Ayyubi, panglima perang zaman perang salib, atau di eranya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, seorang sufi tokoh besar di dunia. Era Maulana Mahmud Danil Kabir. Bergerak mulai dari Baghdad, ini masih di sekitaran wilayah Baghdad, Irak, yang mana dari salah satu putra beliau yang bernama Maulana Mahmud Danil Kubro yang menikah dengan Siti Asma binti Syekh Ahmad, mempunyai putra-putri 4. Diteruskan perjalanan rute estafet Islam ini oleh Syekh Jumadil Kabir yang menikah dengan Siti Juwaroh binti Hamdanil Kubro, mempunyai 17 putra-putri. Salah satunya Syekh Jumadil Kubro. Dari Baghdad, Syekh Jumadil Kubro ini nanti bergerak. Islam ini dibawa terus sampai ke Nusantara. Berarti ayah Syekh Jumadil Kubro masih di lingkup pergerakan membawa Islamnya di wilayah Baghdad, Irak. Syekh Jumadil Kubro menikah dengan Siti Fatimah Rumu binti Sultan Abdul Kamid, putra Sultan Mahmud, putra Sultan Salim, putra Sultan Mahmud, putra Sultan Abdul Kabid, putra Sultan Murad di Konstantinopel, Turki, Kesultanan Ngerum. Berarti Syekh Jumadil Kubro ini menjadi menantu kerajaan Turki. Istri yang kedua, beliau bernama Siti Fatimah Kawi binti Syekh Jafar Shadiq dari Mekah. Berarti 2 istri Syekh Jumadil Kubro, yang pertama dan yang kedua dari Kesultanan Turki dan dari Mekah. Syekh Jumadil Kubro bergerak menuju ke Nusantara bersama rombongan ke tanah Jawa di Kerajaan Majapahit tahun 1299 menghadap Prabu Sisuruh, pendiri Kerajaan Majapahit, Raja pertama, bersama Syekh Abdurrahman yang dikenal dengan Adipati Tuban, Arya Tejalaku I. Lalu Syekh Wahdi yang mempunyai putra Khalifah Husain, nanti menurunkan Sunan Kudus, dan beliau Syekh Wahdi juga mertua dari Syekh Ibrahim Asmoro di Tuban. Rombongan itu juga ada sosok seorang Patih Mangkuprojo, yaitu Syekh Haji Santang dari Sondarawang di Garut sana makamnya di atas. Rombongan itu menghadap ke Kerajaan Majapahit, Raja Majapahit pertama. Itu Syekh Jumadil Kubro bergerak di Ageng Mataram ke-1. Wilayahnya di Alas Mentawang yang sekarang dikenal Yogyakarta dan sekitarnya, Solo dan sekitarnya. Di daerah Merapi, beliau diberi perdikan oleh Majapahit di daerah Mentauk. Akhirnya dikenal sebagai Ki Ageng Mataram ke-1, Syekh Jumadil Kubro, yang mana kalau di catatan-catatan pujangga-pujangga keraton, sastrawan-sastrawan keraton, ditulis namanya sebagai Sayyid Ahmad.
atau Syekh Maulana Ahmad Mataram Jumadil Kubro di Ageng Mataram ke-1. Begitulah Wadyabala rute perjalanan estafet Islam yang dibawa oleh Syekh Jumadil Kubro dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW di tanah Arab, Mekah, Madinah, dibawa terus melalui perjalanan anak cucu keturunannya Kanjeng Nabi dari Jairul Sayyidina Husain menuju ke Irak, Irak ke Madinah, Mekah sampai ke Yaman, Yaman ke Baghdad, Irak, ayah, kakek, buyut Syekh Jumadil Kubro di sekitaran Baghdad, Irak. Di eranya Panglima Perang Salahuddin Al-Ayyubi dan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dimungkinkan leluhur Syekh Jumadil Kubro ini terlibat peperangan salib dan terlibat pembubaran Bani Fatimiyah yang mana mengaku keturunan Nabi tetapi palsu. Oleh Salahuddin Al-Ayyubi meminta restu kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani untuk menindak karena keresahannya Bani Fatimiyah mengaku keturunan Nabi, rakyat busak risau sehingga Panglima Perang Salahuddin Al-Ayyubi atas restu dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menindak tegas membubarkan gerombolan yang mengaku keturunan Nabi, akan tetapi membuat kegaduhan, kekacauan di zaman itu. Dan dimungkinkan dari catatan-catatan ini, ayah atau kakek dan buyut Syekh Jumadil Kubro terlibat karena di lingkup Baghdad di era Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Wadyabala, apabila ada kritik, saran, silakan sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan di-share sebanyak-banyaknya untuk supaya channel ini lebih maju dan kreatif dan lebih inovatif dalam menyampaikan sejarah dan budaya. Inilah perjalanan rute Islam yang dibawa oleh Syekh Jumadil Kubro hingga ke Majapahit, yang mana pada saat itu Majapahit atau tanah Jawa ini sudah memiliki peradaban besar, kerajaan besar yang menguasai dari berbagai daerah yang dikenal dengan Nuswantoro pada saat itu. Jadi Syekh Jumadil Kubro datang ke sini, Nusantara tidak kosong atau daerah yang tanpa berperadaban. Akan tetapi Syekh Jumadil Kubro datang ke Nusantara, khususnya ke Kerajaan Majapahit beserta rombongannya, dalam keadaan daerah tanah Jawa ada kerajaan yang besar yang menguasai hampir sepertiga dunia, menjadi negara adidaya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu.